Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Purwakarta. Saya Sri Endah Ermawati dari SDN 2 Pamoyanan. Perkenalkan, saya Nana Supriyatna dari SMK Negeri Tegalwaru Purwakarta. Perkenalkan, saya Lukman Yusuf dari SDN Rawasari. Kami akan mempersembahkan yaitu demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sri. Selamat pagi Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Nana. Selamat pagi Pak Nana. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Nana gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Nah Bu Sri, hari ini Bu Sri akan melakukan proses coaching terhadap coach ya, Pak Lukman. Ya. Sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat akhirnya nanti proses coaching nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian, di mana nanti yang akan saya nilai yaitu apakah proses coaching Bu Sri ini sesuai dengan alur theta atau belum. Di mana dalam alur theta itu Bu Sri harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan bagaimana nanti respons coach terhadap pertanyaan yang Bu Sri ajukan. Kemudian juga Bu Sri harus ingat bahwa dalam coaching itu punya prinsip coaching, di mana nanti juga akan jadi penilaian saya yaitu kemitraannya. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi nih, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terhadap Bu Sri. Yang pertama, saya ingin tanyakan kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Bu Sri kembangkan nanti di proses coaching. Oke, baik Pak. Nanti akan saya lakukan di situ. Saya akan mendengarkan active present yang penuh dan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Baiklah, Bu Sri. Kemudian pertanyaan kedua nih, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi sama Bu Sri? Ya, baik Pak. Di situ saya akan lakukan dengan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Bagus, Bu Sri. Kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini itu seperti apa? Ya, saya di sini akan berusaha bahwa dalam coaching nanti saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahannya sehingga dia atau coach dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Seperti itu Pak. Baik, Bu Sri. Mungkin cukup sekian dulu pertanyaan dari saya ya. Ya, ini pertanyaan pra-supervisi. Nanti setelah coaching akan ada pertanyaan selanjutnya. Silakan Bu Sri untuk melakukan proses coachingnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih kembali di sini. Selamat pagi Pak Lukman. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Bagaimana kabarnya? Pagi Bu, saya baik, terima kasih. Bagus sekali Pak Lukman. Apa yang ingin Bapak capai dari sesi coaching pada hari ini? Saya ingin mencari cara untuk mengatasi masalah siswa yang sering terlambat datang ke kelas. Oke, baik. Mari kita mulai dengan mengidentifikasi masalahnya ya. Bisa ceritakan lebih lanjut tentang situasinya di kelas, Pak Lukman? Gini Bu, banyak siswa yang datang terlambat ke kelas, itu terutama pada pagi hari Bu. Ini mengganggu pelajaran karena mereka sering masuk saat pelajaran sudah dimulai. Oh, seperti itu.
apakah ada pola tertentu pada keterlambatan mereka? Misalnya, apakah mereka lebih sering terlambat pada hari tertentu atau pada pelajaran tertentu? Mereka biasanya lebih sering terlambat itu pada hari Senin dan hari Jumat, Bu. Serta pada pelajaran pertama di pagi hari. Oke, baik. Sekarang mari kita buat rencana untuk mengatasi masalah ini ya, Pak Lukman. Bagaimana kalau kita mencoba membuat aturan baru yang lebih tegas mengenai kedatangan tepat waktu, misalnya dengan sistem poin atau konsekuensi? Iya, Bu. Saya sudah mencoba memberikan teguran dan menghubungi orang tua mereka, Bu. Terus mungkin apa yang Ibu tadi utarakan dengan sistem poin itu, di mana siswa yang terlambat harus mengumpulkan poin untuk menghindari konsekuensi tertentu, ya Bu ya. Itu sangat bagus, Bu. Oke, bagus. Selain itu, bagaimana jika kita mencoba memberikan insentif positif bagi siswa yang selalu datang tepat waktu ya Pak? Mengapresiasinya seperti memberikan sertifikat atau penghargaan bulanan. Iya, Bu, saya pikir itu bisa membantu ya, Bu. Saya akan mencoba memberikan penghargaan bulanan bagi siswa yang selalu datang tepat waktu, Bu. Oke. Sekarang mari kita tentukan tindak lanjut dari rencana ini, Pak Lukman. Kapan Bapak akan mulai menerapkannya? Menerapkan sistem poin dan memberikan insentif bagi siswa yang datang tepat waktu? Saya akan memulainya minggu depan, Bu, dengan memperkenalkan sistem poin kepada siswa dan memberikan insentif mulai bulan depan. Oke. Baik, luar biasa sekali Pak Lukman. Bagaimana kalau kita bertemu lagi 2 minggu yang akan datang untuk mengevaluasi hasilnya? Tentu, Bu, saya siap. Baik. Saya sangat menghargai komitmen Bapak untuk mengatasi masalah keterlambatan di kelas. Saya yakin dengan langkah-langkah yang sudah kita rencanakan, situasi di kelas akan menjadi lebih baik. Terima kasih sudah berbagi pada hari ini, Pak Lukman. Terima kasih juga, Bu. Saya merasa lebih percaya diri dengan rencana ini. Sama-sama Pak Lukman. Sampai jumpa lagi 2 minggu yang akan datang ya. Iya, Bu. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Nana. Alhamdulillah Bu Sri ya, tadi Bu Sri sudah melakukan proses coaching dengan Pak Lukman. Ya. Sekarang di sesi pasca coaching, saya akan mengajukan juga beberapa pertanyaan kepada Bu Sri. Yaitu pertanyaan saya yang pertama, apa yang sudah Bu Sri lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya Pak, waktu saya lakukan coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Baik, bagus sekali Bu Sri. Kemudian nih, tadi pas saat proses coaching dengan Pak Lukman, saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang Bu Sri lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Ya. Kemudian konsep coachingnya juga ada di dalam proses coaching tadi. Dan juga Bu Sri tadi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Lukman ya, sehingga coachingnya juga menyesuaikan sangat baik tadi. Kemudian begini Bu Sri, pertanyaan terakhir saya nih sebelum kita tutup sesi kita kali ini, saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bu Sri lakukan. Oke, begini Pak, saya ingin lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching, sehingga untuk kedepannya saya lebih baik untuk coaching-coaching yang selanjutnya. Seperti itu Pak. Iya. Oke, baik Bu Sri, terima kasih. Semoga setelah proses coaching ini, di proses coaching selanjutnya dengan lebih memahami lagi alur Tirta itu seperti apa sih, gitu kan. Proses coaching Bu Sri akan lebih sempurna lagi ke depannya. Terima kasih banyak Bu Sri atas waktunya hari ini. Ya, sama-sama Pak Nana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat juga Pak. Pak Lukman, hari ini Pak Lukman akan melakukan proses coaching terhadap coachee ya. Iya. Sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat akhirnya proses coaching nanti. Iya Bu. Ya, saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti saya akan menilai yaitu apakah proses coaching yang Pak Lukman lakukan itu sesuai dengan alur tirta. Kemudian di mana dalam alur tirta itu Pak Lukman harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana nanti respons si coachee terhadap pertanyaan yang Pak Lukman ajukan. Kemudian Pak Lukman harus ingat bahwa dalam coaching itu ada prinsip coaching ya, di mana nanti juga akan jadi penilaian saya yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan terhadap Pak Lukman. Ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, kompetensi coaching yang bagaimana yang ingin Pak Lukman kembangkan nanti di proses coaching? Baik Bu, nanti saya akan melakukan di situ. Saya akan mendengarkan aktif present atau present yang penuh dan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Pak Lukman. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, baik Bu. Di situ saya akan berusaha melakukan dengan mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Baik Pak Lukman, kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bapak pada proses coaching kali ini seperti apa? Saya akan berusaha bahwa dalam coaching nanti saya akan mendapatkan solusi dari permasalahannya sehingga dia dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Baiklah Pak Lukman, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Ini pertanyaannya pra-supervisi ya. Nanti setelah coaching akan ada pertanyaan selanjutnya. Silakan Pak Lukman untuk melakukan proses coachingnya. Ya, baik Bu, terima kasih. Terima kasih kembali. Selamat pagi, Pak Nana, Bu Sri. Terima kasih sudah hadir hari ini. Bagaimana kabarnya? Pagi Coach, saya baik. Terima kasih. Baik, saya juga. Iya, baik. Bagus sekali, Pak Nana. Apa yang ingin Pak Nana capai dalam sesi coaching kita hari ini? Begini Pak, saya ingin mencari cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, terutama pada mata pelajaran PAI. Banyak siswa yang terlihat tidak bersemangat Pak. Oh gitu ya Pak. Baik Pak, mari kita mulai mengidentifikasi masalahnya. Bisa ceritakan lebih lanjut tentang situasinya di kelas Pak Nana? Begini Pak, selama ini banyak siswa yang terlihat kurang tertarik dan kurang bersemangat saat belajar PAI. Pada topik mereka cenderung pasif dan tidak menunjukkan minat pada pelajaran. Apakah ada pola tertentu pada perilaku mereka? Misalnya, apakah mereka lebih pasif pada topik tertentu atau pada waktu tertentu? Iya Pak, mereka biasanya lebih pasif pada topik yang melibatkan banyak teori dan konsep yang abstrak Pak. Mereka lebih suka praktikum, ya, yang mana di dalamnya tidak ada teori. Mereka itu suka yang langsung aja Pak. Apalagi kayak itu kalau mendengarkan kan mereka jenuh ya. Tapi karena keterbatasan waktu dan alat, itu praktikum itu makanya jarang dilakukan Pak. Oh baik, sekarang mari kita buat rencana untuk mengatasi masalah ini ya Pak Nana ya. Bagaimana kalau kita mencoba mengintegrasikan lebih banyak metode pembelajaran aktif seperti proyek atau praktik sederhana yang bisa dilakukan dengan alat-alat yang ada. Itu menurut saya ide yang bagus Pak. Saya bisa mencoba memberikan proyek dari PAI yang sederhana pada siswa ya Pak, yang bisa mereka kerjakan di rumah atau di sekolah dengan alat-alat yang mudah didapat. Oh ya bagus Pak. Selain itu
bagaimana jika kita mencoba melibatkan siswa lebih banyak dalam pembelajaran, misalnya dengan diskusi kelompok atau presentasi singkat tentang topik yang mereka pelajari? Ya, saya juga berpikir ke arah situ sih ya Pak ya. Saya akan mencoba membuat sesi diskusi kelompok dengan metode jigsaw dan meminta mereka untuk mempresentasikan hasilnya di akhir pembelajaran, biar mereka tahu bagaimana apa yang mereka pelajari selama pembelajaran. Iya, Pak Nana, baik kalau gitu. Sekarang mari kita tentukan tindak lanjut dari rencana ini, Pak Nana ya. Kapan kira-kiranya Pak Nana akan mulai mencoba metode pembelajaran aktif dan melibatkan siswa lebih banyak dalam diskusi? Menurut saya sih lebih baik di minggu depan Pak, karena memberikan praktik materi PI yang sederhana ini dengan memulai sesi diskusi berkelompok dulu, nanti menyediakan alat sederhana, lanjut nanti akan melakukan prakteknya. Oh, luar biasa Pak Nana ya. Bagaimana kalau kita bertemu lagi 2 minggu Pak Nana untuk mengevaluasi hasilnya? Oh, baik Pak, saya siap. Setelah 2 minggu bisa kita nanti bertemu lagi. Baik Pak Nana, saya sangat menghargai komitmen Pak Nana untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas. Saya yakin dengan langkah-langkah yang kita rencanakan, situasi kelas akan menjadi lebih baik. Terima kasih sudah berbagi hari ini Pak Nana. Terima kasih juga Pak, saya juga merasa plong gitu Pak kalau udah bercerita ini dengan Bapak. Saya merasa lebih percaya diri dengan rencana ini. Mudah-mudahan saya bisa mempraktekannya dan nanti akan terlihat hasilnya seperti apa. Ya, baik Pak Nana. Sama-sama Pak Nana dan Bu Sri, sampai jumpa lagi 2 minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam Bu Sri. Alhamdulillah Pak Lukman tadi sudah melakukan proses coaching dengan Pak Nana ya. Sekarang di sesi pasca coaching saya akan mengajukan juga beberapa pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan? Ya Bu, waktu saya melakukan coaching tadi, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, aksi, dan tanggung jawab. Baik Pak, kemudian saat proses coaching tadi saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya melihat bahwa proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian konsep coachingnya juga ada di dalam proses coaching tadi ya. Dan juga Pak Lukman tadi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bapak, sehingga coachingnya juga menyesuaikan dengan baik tadi ya. Kemudian Pak, ini pertanyaan terakhir saya sebelum kita tutup sesi kita kali ini. Saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Pak Lukman lakukan. Baik Bu, begini Bu ya, saya ingin lebih memahami lagi proses untuk melakukan coaching, sehingga untuk ke depan saya lebih baik lagi dalam coaching dan coaching selanjutnya. Oke baik, terima kasih Pak Lukman. Semoga setelah proses coaching ini, di proses coaching selanjutnya Bapak dapat lebih memahami lagi alur Tirta tadi. Proses coaching Pak Lukman akan lebih sempurna lagi ke depannya ya. Terima kasih banyak untuk Pak Lukman atas waktunya pada hari ini. Ya Bu, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nana, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Pak Lukman. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Nana? Alhamdulillah sangat super sekali. Gimana Pak Lukman hari ini? Alhamdulillah saya juga baik Pak Nana. Nah Pak Nana, hari ini Pak Nana akan melakukan proses coaching terhadap coaching. Sebelum itu saya ingin menjelaskan ya Pak Nana ya, tentang rubrik penilaian yang akan saya nilai saat akhirnya proses coaching nanti. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya, di mana nanti yang akan saya nilai yaitu apakah proses coaching Pak Nana ini dilakukan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian di mana dalam alur Tirta itu Pak Nana harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan bagaimana nanti respon coaching terhadap pertanyaan yang Pak Nana ajukan. Terus kemudian Pak Nana juga
coaching itu prinsip coaching di mana nanti akan jadi penilaian saya yaitu tentang kemitraan. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Nana. Untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan, itu coaching yang bagaimana yang ingin Pak Nana kembangkan dalam nanti proses coachingnya? Baik Pak, nanti akan saya lakukan di situ. Saya akan mendengarkan aktif listen atau pesan yang mungkin penuh dan pertanyaan yang berbobot terhadap coaching saya nanti ke depannya. Baiklah, Pak Nana. Kemudian pertanyaan yang kedua, itu bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Pak Nana observasi? Begini ya Pak ya. Di situ akan saya lakukan dengan mencoba mendengarkan aktif daripada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching kali ini seperti apa? Saya akan berusaha bahwa dalam coaching nanti saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan sehingga coach ini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Baiklah Pak Nana, mungkin dicukupkan sekian dulu ya Pak Nana ya, pertanyaan dari saya. Nanti pertanyaan praspesifisi nanti setelah coaching, kemudian akan ada pertanyaan pasca. Silahkan Pak Nana melakukan proses coachingnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih kembali Pak Nana. Selamat pagi Bu Sri, selamat pagi Pak Lukman. Terima kasih sudah hadir hari ini. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Pagi Coach, Pak Nana, saya baik, terima kasih. Pagi juga Pak Nana, alhamdulillah saya juga baik. Bagus sekali ya Bu Sri. Begini Bu Sri nih, apa yang ingin Bu Sri capai dari sesi coaching kita kali ini? Oke Pak, saya ingin mencari cara untuk mengatasi masalah disiplin siswa di kelas, terutama terkait dengan penggunaan gadget yang tidak pada tempatnya Pak. Bagus sekali ya untuk topik permasalahannya Bu Sri. Apa kira-kira yang ingin Bu Sri capai dari sesi coaching kita hari ini? Yang ingin saya capai dari coaching ini, saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak. Bagus sekali ya. Baik Bu Sri, mari kita mulai dengan mengidentifikasi masalahnya. Bisa ceritakan mungkin sama Bu Sri lebih lanjut tentang situasinya di kelas Bu Sri sekarang itu seperti apa sih? Ya. Banyak siswa yang sering menggunakan gadget mereka untuk hal-hal yang tidak terkait pada pelajaran saat di kelas ya Pak. Ini mengganggu proses belajar dan membuat mereka menjadi tidak fokus. Begitu Pak. Memang ada pola tertentu pada perilaku mereka nih, misalnya apakah mereka lebih sering menggunakan gadget gitu kan pada waktu tertentu atau hanya pada mata pelajaran tertentu saja? Mereka biasanya lebih sering menggunakan gadget saat pelajaran yang mereka anggap membosankan atau sulit Pak, seperti matematika dan bahasa Inggris. Oh iya, saya lupa ya Bu Sri itu di SD jadi semua mata pelajaran Bu Sri ambil semua ya. Baik Bu Sri, apakah Bu Sri sudah mencoba strategi tertentu untuk mengatasi kesalahan ini sebelumnya? Ya, saya sudah mencoba mengingatkan mereka secara lisan dan memberikan sanksi ya Pak, tetapi tidak banyak perubahan kepada mereka. Oh gitu. Baik Bu Sri, nah sekarang mari kita buat rencana untuk mengatasi masalah ini. Bu Sri, menurut Bu Sri nih, bagaimana caranya mengkomunikasikan ini dengan siswa agar apa masalah yang Bu Sri tadi sampaikan itu bisa terselesaikan gitu? Mungkin seperti ini ya Pak, saya ingin mencoba melakukan pendekatan yang lebih proaktif kepada mereka dengan membuat aturan yang lebih jelas mengenai penggunaan gadget di kelas dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada siswa. Wow, Ya. keren ya. Keren tuh Bu Sri tuh.
dengan pendekatan yang proaktif kepada siswa mungkin akan efektif. Ya. Namun bagaimana nih caranya Bu Sri membuat aturan kelas tersebut? Ya, saya akan mencoba membuat aturan yang lebih konkret dan jelas ya Pak mengenai penggunaan gadget di kelas yang dibuat oleh seluruh siswa. Dan saya sebagai mediatornya gitu Pak, terutama pada saat jam pelajaran. Oh iya, bagus. Baik, selain daripada yang barusan saya tanyakan nih, bagaimana jika mengarahkan siswa dalam penggunaan gadget itu pada saat pembelajaran? Kan sekarang selama ini kan penggunaan gadget itu kan tidak pada tempatnya nih. Bagaimana penggunaan gadget tetap berlaku tapi pada saat mata pelajaran? Ya. Saya akan mencoba mengintegrasikan penggunaan gadget untuk kegiatan belajar yang bermanfaat ya Pak, seperti mencari informasi atau menggunakan aplikasi edukatif seperti itu. Iya, keren. Apakah menurut Bu Sri nih dengan cara seperti itu akan membantu dalam memperbaiki penggunaan gadget itu sendiri atau tidak? Ya, saya pikir itu bisa membantu ya Pak. Saya akan mencoba mengintegrasikan penggunaan gadget untuk aktivitas belajar yang lebih relevan gitu Pak. Oke. Baik, barusan kita sudah ini ya identifikasi ya. Ya. Sekarang mari kita tentukan tindak lanjut dari rencana ini. Bu Sri nih kira-kira kapan nih Ibu akan memulai membuat dan mengkomunikasikan aturan baru serta mengintegrasikan penggunaan gadget dalam kegiatan belajar mengajar itu kepada siswa? Ya, saya insya Allah ya Pak akan memulainya minggu depan dengan membuat aturan baru dan mengkomunikasikannya dengan siswa. Saya juga akan mulai mengintegrasikan penggunaan gadget dalam kegiatan belajar. Oh, luar biasa Bu Sri. Ya, terima kasih Nih, Pak. tadi Bu Sri kan menceritakan ya dari permasalahannya penggunaan gadget, terus Bu Sri juga mengeluarkan ide dan idenya agar permasalahan ini bisa teratasi. Ya. Nah, setelah itu kan merupakan komitmen Bu Sri ya yang akan Bu Sri capai ke depannya. Ya. Nah, setelah rangkaian kita lakukan coaching hari ini, bagaimana nih sebagai bahan refleksi? Nanti kita bertemu lagi 2 minggu setelah Bu Sri melakukan atau menerapkan aturan untuk penggunaan gadget tersebut. Ya, baik Pak, siap. Insya Allah nanti 2 minggu lagi kita akan bertemu kembali ya Pak. Baik, saya sangat menghargai teman-teman Bu Sri nih untuk mengatasi masalah disiplin di kelas tentang gadget ya. Langkah-langkah yang sudah kita rencanakan, situasi di kelas akan menjadi lebih baik. Terima kasih Bu Sri sudah berbagi hari ini Bu Sri. Semoga ada yang berbagi ini akan tercerahkannya. Ya. Baik, terima kasih juga Pak. Saya menjadi lebih tercerahkan setelah coaching bersama Bapak ya. Saya menjadi lebih percaya diri dengan rencana ini. Ya. Sama-sama Bu Sri dan Pak Lukman, terima kasih juga telah membersamai Pak Lukman. Sampai jumpa 2 minggu lagi. Assalamualaikum Pak Nana. Waalaikumsalam Pak. Alhamdulillah ya Pak Nana. Tadi Pak Nana sudah melakukan proses coaching dengan Bu Sri. Sekarang di sesi pasca coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya Pak, waktu saya melakukan coaching nih, saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, yaitu mencoba mengutarakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Baik Pak. Kemudian saat proses coaching tadi, saya sudah mengobservasi dari hasil catatan saya. Ini saya melihat bahwa proses coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian konsep coachingnya juga di dalam proses coaching tadi, dan juga karena memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bapak, sehingga coachnya juga menyesuaikan dengan baik tadi ya. Kemudian ini pertanyaan terakhir saya sebelum kita ke sesi penutup. Saya ingin menanyakan
kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Panana lakukan? Kalau untuk masalah itu begini Pak, saya itu dengan mencoba melakukan coach terhadap coaching, mudah-mudahan saya bisa lebih memahami lagi proses coaching itu sendiri gitu, sehingga untuk kedepannya saya lebih baik untuk coaching-coaching yang ada berikutnya. Baik, terima kasih Pak Nana ya. Semoga setelah proses coaching ini, di proses coaching selanjutnya dengan lebih memahami lagi alur kita tadi ya Pak, proses coaching Pak Nana akan lebih sempurna ke depannya. Terima kasih banyak Pak Nana atas waktunya hari ini. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Hidup.